penderitaan itu nggak selalu membuat kita jauh dari Tuhan. Justru terakhir, mari kita kenali kedalaman kesetiaan kita dalam Tuhan. Seberapa setia kita dalam Tuhan? Apakah ketika datang ujian, ya kan, cuma sakit kepala, gimana sih Tuhan ini, nggak ngerti banget. Ini duit lagi nggak ada, sakit kepala lagi, ya kan. Ini yang benar aja deh Tuhan, ya kan. Coba kita refleksi diri kita, tanya, sesetia apa kita dalam Tuhan? Apa yang Tuhan percayakan pada kita, itu tergantung pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan secara dalam, Tuhan akan percayakan hal yang dahsyat luar biasa dalam hidup kita. Itu yang kita lihat, Tuhan tidak akan memberikan pada kita hal-hal yang melebihi kemampuan kita. Kalau mempercayakan Tuhan hal yang besar, semakin besar oleh dalam Tuhan. Ya kan? Bagaimana kita menanggapi tantangan iman? Apakah kita siap berkata, aku tetap ikut Tuhan, aku tetap iring Tuhan, aku tetap setia, ya kan? Saat logika berkata mundur, logika kita suka bilang kan, nah ini udah waktunya. Nanti mungkin ke depannya ada tawaran, yang perempuan ada tawaran, laki-laki yang kaya raya, saat hidup susah-susahnya gitu kan, cari kerja sana nggak ketemu, cari kerja sini ditolak, interview di sana nggak ada kabar, interview di sini nggak diterima, tiba-tiba datang laki-laki kaya, terus dia bilang, tapi bukan pengikut Tuhan, dia bilang, inilah mungkin dalam Tuhan. Nah begitu terbusuk. Saat logika kita bertentangan, mari kita melangkah dengan Tuhan selalu. Ingat Lazarus yang orang kaya dan orang yang susah itu. Sekalipun dalam penderitaan, ternyata penderitaan itu nggak selalu. Penderitaan itu nggak selalu membuat kita jauh dari Tuhan. Justru penderitaan itu harus mendekatkan kita dengan Tuhan. Ada harga untuk kesetiaan, ada harga yang harus dibayar, ya kan? Berikutnya pasti akan ada janji. Percayalah bahwa dalam kesetiaan kita, hari ini kita menanam benih, pasti akan ada hasil. Sesuatu yang besar itu mulai dari hal yang kecil, ya kan? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi sedikit. Ketika kita setia, mungkin Tuhan uji, ya kan? Gimana nih Philip nih, setia enggak? Kalau cuma yang datang itu terus, ya kan? Bahkan yang datang sudah ada yang nggak datang. Apakah kita setia? Apakah kita selalu mempersiapkan yang terbaik? Saya ketika saya berdiri di sini, saya nggak pernah nggak persiapan. Saya selalu persiapan. Karena sekalipun cuma 5-6 orang, ya saya pretending, saya melayani 100 orang. Saya memberi yang terbaik selalu. Ya. Ketika saya tabur hari ini, saya akan percaya, saya akan menuai hasilnya. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dalam Yakobus dikatakan, tidak mungkin orang menanam buah pohon ara lalu mendapatkan buah pohon yang lain. Tidak mungkin. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang produktif, ya kan? Hal-hal yang berharga, kita mendedikasikan hidup kita untuk hal-hal yang produktif, untuk hal-hal yang bermanfaat. Yakinlah suatu waktu, ya kan? Apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita. Saya hari ini punya, katakanlah ya, saya hari ini punya gelar sarjana ekonomi karena saya dulu kuliah di bangku pendidikan ekonomi. Hari itu mungkin saya pusing, saya pernah cerita nilai saya jelek sekali. Tapi karena saya bertahan, saya berusaha terus, akhirnya saya lulus. Ya kan? Pasti membuahkan hasil. Apa yang kita kerjakan hari ini, sekalipun tampaknya belum ada kelihatan hasilnya. Seperti pohon kurma, kalau pohon kurma itu ditanam dalam sekali ditanam. Bahkan katanya ditindih lagi dengan batu. Biar kalau dia bertumbuh, akar waktu dia bertumbuh didorong lagi sama batu ke bawah. Ya kan?
Semakin dia dalam, semakin kuat. Semakin kita dalam di dalam Tuhan, kita akan semakin kuat. Mau gimana pun goncangannya, badainya, persoalannya, himpitannya, kita tetap setia dalam Tuhan. Amin. Makanya waktu Musa setelah diangkat oleh Tuhan, setelah mati, Tuhan berkata, Musa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berkali-kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya kan? Kalau kita gak menguatkan hati kita akan oleng. Pelayanan kita harus radikal, ya kan? Totalitas. Kesetiaan itu ada harganya. Ada harga yang harus dibayar. Ada air mata, ya kan? Ada perobekan daging. Apapun yang diperhadapkan dalam hidup kita, apapun yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, mari kita setia. Karena kesetiaan itu pasti membuahkan hasil yang manis. Percayalah, sekalipun tadinya kau tidak masuk hitungan, orang Moab itu tidak mungkin masuk hitungan. Tidak mungkin. Sekalipun Rut tidak mungkin masuk hitungan dalam silsilah Yesus Kristus. Tapi faktanya Rut ada dalam silsilah Yesus Kristus. Orang yang tidak masuk hitungan, ketika engkau setia di dalam Tuhan, engkau bayar harga, engkau sacrifice, engkau berkorban betul-betul, ya kan?